Bu, Bu, saya mau nyewain anak ini buat ngemis. Tapi nanti dibalikin, terus bayarannya juga berapa aja deh, terserah. Bisa nggak? Bisa Bu, bisa Bu. Wah, ini Anas cantik banget ya. Ayo, Rek. Yuk. Sini Bu. Ih, gimana? Kalau mukanya saya celemotin, boleh kan? Nggak apa-apa, asal nanti udah ngemis dibalikin. Iya. Makasih ya Bu ya. Makasih Bu. Rehan, ini ada kesempatan emas buat kita. Yoga pasti akan terhambat buat urusin proyek. Karena dia barusan keluar dari hospital dan butuh banyak istirahat. Gimana? Kita mengkacaukan aja proyeknya. Terus jatuhin perusahaan Yoga sampai dia hancur. Gimana? Aku nggak mau menjatuhkan perusahaan Yoga dengan cara seperti itu, Hendra. Karena sebenarnya aku punya rencana baru sekarang. Aku hanya ingin mengalahkan dia dengan cara yang fair. Itu rencananya. Apa yang kamu mikir? Emang cuma kamu yang mau mengkacaukan Yoga? Gala! Ada banyak orang lain yang mau mengkacaukan proyek Yoga. Biarin aja. Aku nggak peduli orang lain. Yang penting caraku. Pak, saya minta Pak. Anak saya mau makan Pak. Pak. Pak, anak saya belum makan. Tolongin Bu. Kamu nangis dong lo, kenceng. Biar orang mau iba sama lo, tau gak? Gue capek nih begini nih. Nangis yang kenceng lo, iya bagus. Lo nangis yang kenceng ya. Hah? Lo nangis yang kenceng. Lo nangis yang kenceng. Ya? Biar lo iba, tau gak? Orang iba sama lo, kasihan. Kalau begini lo, gue capek tau. Makasih ya Pak. Nangis tuh. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pelangi diperlakukan seperti ini? Aku nggak bisa diem aja. Aku harus cari dia. Aku sudah tolong Yoga, anakmu dari perempuan itu. Aku beri dia darah. Tapi itu hanya karena aku tidak mau berhutang budi. Aku akan tetap menghancurkan perusahaan Yoga. Dan dengan begitu, ibunya pun jelas ikut hancur. Tapi tenang saja, aku akan hancurkan Yoga dengan cara yang fair. Silakan. Rehan, aku mau minta izin ya. Aku mau keluar. Aku ada keperluan. Memangnya kamu mau kemana? Dan kenapa kamu panik sekali? Apa ada masalah? Rehan, aku minta izin sebentar aja. Aku harus pergi sekarang. Tunggu. Aku nggak akan izinin kamu pergi sebelum kamu mengatakan alasannya. Rehan, aku mohon. Aku harus selamatin Pelangi. Aku harus temuin dia. Ya, tapi kenapa? Kenapa kamu panik begini?
pergi sekarang juga. Aku harus temuin Pelangi. Aku harus selamatin dia. Kamu tahu ini di mana? Dari mana kamu dapat video ini? Aku nggak tahu, tapi aku mau cari dia, Rayhan. Aku harus cari dia. Kamu jangan sendirian, biar aku temani. Jangan khawatir. Ayo pergi. Nggak usah, Rayhan. Kamu kan lagi kerja, aku nggak mau ganggu kamu. Lagi pula ini urusan keluargaku. Biar aku sendiri aja yang cari Pelangi. Ayah, please aku mohon sebentar aja. Aku izin sama kamu, karena aku ngerasa aku karyawan kamu, jadi aku harus izin sama kamu. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Aku akan ikut kamu. Dan kamu sudah seperti keluargaku. Apa kamu nggak sadar? Kita ini udah deket dari dulu. Deket sama aku, deket mamaku. Kamu nggak menyadarinya? Udahlah, aku bantu kamu. Shh. Ya, halo? Ya, hari ini tolong semua jadwalku batalkan. Pokoknya begitu. Batalkan semuanya dan atur ulang semuanya lagi. Mengerti? Ya. Ayo pergi. Rayhan, kenapa kamu baik banget sama aku? Karena aku mencintaimu, Aisyah. Dan aku peduli pada Pelangi. Walaupun di hati kamu selalu ada Yoga, tapi aku tetap mencintaimu. Kamu kan sudah tahu soal aku. Aku merasa bertanggung jawab dan ini adalah buktinya. Ayo, kita pergi sekarang. Ayo. Kamu jangan mikir macam-macam. Ayo. Udah enak nih, ngomong juga lancar. Karena Sariawan sudah sembuh. Sekarang tinggal kaki nih pada kering-kering. Kayak lotion aja. Yang banyak. Cepet sembuh kalau banyak begini. Kalau zaman dulu sih dibungkus ya. Tapi sekarang gak oke lah. Siapa sih, ganggu aja deh. Ini si Mina kemana sih? Pasti nih lagi nemen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Wulan, mau ngapain sih datang ke sini? Kamu kan tahu, saya paling gak suka kalau kamu datang ke rumah saya. Tetap aja datang. Gak tahu malu, gak ada otak. Mau ngapain ke sini? Saya cuma mau ketemu anak saya. Anak kamu gak ada di rumah. Ya, saya kasih tahu kebiasaan anak kamu sekarang tuh apa. Semenjak kawin lagi dengan anak saya untuk yang kedua kali. Dia tuh gak pernah di rumah, kerjanya cuma kelayapan. Semakin terlihat kan, saya udah bisa nebak. Udah bener deh dari dulu dugaan saya. Anak kamu kawin dengan anak saya itu cuma mau ini. Karena uang, ya. Mukanya aja terlihat wanita baik-baik, tapi hatinya licik. Bu Indah jangan sembarangan ngomong ya soal anak saya. Anak saya nggak seperti itu. Bukan seperti itu. Kamu itu tidak pernah mendidik anak dengan baik. Ya, udah kelihatan anak kamu tidak bisa mengurus suami, tidak bisa mengurus anak, kerjanya kelayapan. Bukan bukti itu. Udah jelas dong buktinya, anak kamu nggak bener. Ibu hati-hati ya kalau ngomong. Jangan suka fitnah, nanti berbalik ke ibu. Jaga ya mulut ya. Jangan sembarangan ya nyumpain saya ya. Ayo sini, ayo ikut. Apaan sih, mau kemana sih? Saya kasih tahu tempat yang cocok buat kamu di Udah, gak usah banyak tanya. Sini, tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hei, di situ tempat yang cocok buat kamu. Kamu tuh sama aja sama anak kamu. Ya Allah, Bu. Kenapa sih ibu bisa menghina orang seperti saya terus? Kenapa? Pakai nanya lagi. Udah jelas saya tuh gak suka sama kamu. Kamu tetap aja datang. Kamu tuh... Aduh. Wulan, ini semua gara-gara kamu nih. Saya jadi jatuh. Kalau saya mau balas, saya
bisa, tapi saya nggak mau balas. Karena saya tahu Allah akan balas semua perbuatan ibu. Cukup ya Wulan. Jangan pernah bawa nama Allah. Karena Allah tidak mungkin menghukum saya. Saya itu banyak amalnya. Ibu banyak amal, tapi ibu juga banyak dosa akibat perbuatan ibu sendiri. Sifat ibu tuh jelek banget, buruk banget. Dasar kamu perempuan miskin, matre. Boleh banget, mati aja kamu tuh ya. Dasar perempuan matre kamu tuh. Ngapain juga pakai datang ke gara-gara mulut kamu. Hancur nih kamu nih. Hancur. Enggak. Udah, Mama. Udah, bisa. Udah, Mama. Enggak bisa. Biarin, Mas. Perempuan miskin, saya kasih tahu sama kamu. Hidup saya jadi sial. Karena saya mengizinkan kamu dan anak kamu masuk ke dalam kehidupan anak saya. Maaf, Bu. Sama sekali saya nggak terlintas dan tak terpikir untuk menjadi bagian keluarga dari keluarga ibu. Udah. Bulan ngapain sih di sini? Tadi bukannya Aisyah sama Pelangi pergi ketemuan sama Bulan? Apa? Asanti pamit sama Yoga mau samperin aku. Tapi dia nggak samperin aku sama sekali. Kemana ya dia? Kenapa bengong? Tadi kan saya udah bilang, ya. Kalau anak kamu sukanya tuh kelayapan. Gak pernah ngurusin suaminya di rumah. Ibu jangan sembarangan bicara ya. Anak saya nggak seperti itu. Saya memang janjian sama Aisyah, mungkin saya telat, makanya Aisyah udah pergi duluan. Ya udah, saya harus nyusul Aisyah sama Pelangi. Permisi. Apa lagi sih? Apa enak aja main pergi-pergi. Tanggung jawab ya. Kamu sudah mengirim guna-guna. Makanya mulut saya jadi sariawan. Kaki saya jadi bengkak. Ini pasti gara-gara kamu kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah, Bu. Nggak mungkin saya ngirim guna-guna, itu musyrik. Dan saya nggak mungkin melakukan itu. Kalau ibu jadi seperti itu karena ulah ibu sendiri, tau nggak? Udahlah, Mah. Apa-apaan sih? Bulan tuh nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Yoga, kenapa sih kamu selalu saja membela perempuan ini sama anaknya? Kamu tidak pernah membela Mama, sedikit pun tidak pernah membela Mama. Oke, sekarang juga Mama akan bersumpah bahwa perempuan ini yang salah. Udahlah, cukup, Mah. Udah cukup, apaan sih? Sumpah-sumpah apaan sih? Enggak. Enggak. Mama udah capek disalahin terus sama kamu. Gara-gara dia, kamu jadi durhaka sama Mama. Oke, sekarang juga Mama sumpah. Mama kasih tahu, Mama berani kok bersumpah. Mama akan buktikan, enggak, diam. Mama akan buktikan bahwa dia yang salah, bukan Mama. Udah, Bu Indah, nggak usah sumpah-sumpah. Nanti ibu sendiri yang akan kemakan sumpah ibu. Diam. Enggak, Ibu enggak, diam. Pokoknya harus sumpah. Mah. Mama mau kemana? Mama. Lihat ya. Lihat nih. Kalian semua harus lihat. Yoga, kamu harus lihat. Mah. Mama akan buktikan kalau Mama itu tidak bohong. Mama akan melakukan sumpah obong. Lihat, Mama akan jalan nih di atas kerikil yang panas-panas ini. Kalau Mama bohong, kaki Mama akan langsung melepuh dan kebakar. Tapi kalau tidak, berarti Mama nggak bohong. Mah, udah lah, Mah. Cukup lah, Mah. Ini konyol tau nggak? Bu Indah, udah cukup Bu Indah. Bu Indah nggak perlu melakukan apa-apa. Ibu nggak usah menantang begitu. Nanti ibu yang kenapa-napa. Saya sudah nggak mau perpanjang masalah ini, Bu. Perempuan miskin, ya, perempuan matre, selalu aja nyari gara-gara di dalam keluarga saya. Saya kasih tahu sama kamu ya. Kamu tuh sebenarnya takut kan? Iya kan? Kamu takut ketahuan bahwa kamu sebenarnya sudah kirim guna-guna ke dalam kehidupan saya. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Bu. Saya nggak guna-guna ibu. Udah deh, selama ini kan ibu selalu yang mencari keributan. Ibu yang memulai. Udah deh, lihat nih semuanya nih. Saya akan jalan nih, lihat nih. Jalan ke atas kerikil. Saya berani, tidak seperti Wulan, penakut. Mama tunggu, Mah. Apalagi sih? Kamu tuh apa-apaan sih? Mama lupa akibat sumpah pocong Mama dulu. Udah deh, Ma, jangan nekat ah. Udahlah, gak ada tuh sumpah-sumpah pocong. Buktinya sampai sekarang Mama masih hidup. Ma, udah deh, ngapain sih aneh-aneh kayak gitu ah? Nanti kalau kenapa-napa gimana? Biarin aja, biar mereka semua tahu bahwa Mama tuh gak pernah bohong. Mah, udah lah, Mah. Cukup. Mau gara-gara hal konyol seperti ini, kaki mau melepuh semua. Mau juga nggak mau kan? Mau juga pasti nggak berani kan? Maksudnya apa kamu bicara seperti itu? Kamu nantangin Mama? Kamu pikir Mama gak berani? Hah? Lihat nih, biar semua lihat ya. Mama tuh gak takut. Mama akan buktikan kalau Mama tuh gak pernah bohong. Mama bosan sama kamu, Yoga. Kamu tuh